Bu, ini Nadim, Bu. Maafin Nadim ya, Bu. Nadim baru bisa menjenguk ibu sekarang. Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Terkadang aku menangis sendirian mengingat ibu. Aku merindukannya. Tetapi ketika aku mengingat paman lagi, rasa kesalku kembali muncul. Dan aku pun berjanji pada diriku sendiri. Aku hanya akan menemui ibu ketika aku sudah sukses. Dan aku akan membawa ibu ke kota ini. Dengan segala kekuatan yang ada saat itu, aku mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Bersyukur aku bertemu dengan orang-orang yang baik di kota ini. Aku bisa mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah makan. Dan aku juga diberikan tumpangan oleh pemilik rumah makan ini. 5 tahun bekerja, aku berhasil mengumpulkan uang sendiri. Sekarang aku memiliki 2 rumah makan, yang walaupun masih kecil tetapi cukup untukku. Aku sudah menikah dan memiliki seorang anak. Setelah kehidupanku berkecukupan, aku pun izin pada istriku untuk kembali ke kampungku dan menjemput ibu. Sekian tahun ini, bukannya aku tidak ingat dengan ibu. Iya, tapi memang penyesalan selalu datang terlambat. Egoku terlalu tinggi. Aku ingin balik ke kampung dengan kesuksesan, hingga akhirnya orang-orang tidak bisa mencibirku lagi. Selama ini, istriku bahkan selalu mengingatkanku untuk datang menemui ibu. Tetapi aku tidak mendengarnya. Aku tetap kekeh ingin memiliki uang yang banyak dulu, baru menemui ibu. Hari itu ditemani istri dan anakku, aku pun pulang kembali ke kampungku. Saat tiba di depan rumahku, kulihat banyak tetangga-tetanggaku berkumpul di rumah ibu. Aku segera berlari masuk ke dalam rumah. Kulihat di ruang tamu ada paman yang sedang duduk. Kutanya kepadanya, kemana ibu? Paman hanya menunjuk ke dalam kamar. Aku segera masuk ke kamar dan kulihat ibu yang sedang terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Aku segera menghampiri ibu, kemudian bersimpuh di kakinya. Bu, ini Nadim, Bu. Maafin Nadim ya, Bu. Nadim baru bisa menjenguk ibu sekarang, ucapku. Kulihat tangan ibu melambai memintaku untuk mendekatinya. Aku segera mendekat padanya. Terlihat air mata beliau mengalir di pipinya. Tak kuasa, aku pun ikut menangis. Apa kabar kamu? Kata ibu terbata-bata. Saat itu aku menjawab, aku baik-baik saja. Kemudian istri dan anakku mendekat. Ku kenalkan mereka pada ibu. Ibu tampak tersenyum bahagia. Bu, rumah sakit ya, kataku saat itu. Ibu hanya menggeleng, Ibu rindu sama kamu. kata ibu lagi. Nadim juga, Bu. Nadim rindu sama ibu. Nadim udah punya usaha sendiri sekarang, Bu. Ibu ikut Nadim ya. Tapi ibu harus sehat dulu, kataku. Ibumu sudah lama sakit. Sudah kami panggilkan dokter juga, tapi tak kunjung membaik. Hari ini ibumu sempat ngedrop, makanya kami semua berkumpul untuk berjaga-jaga. Syukur kamu tiba-tiba pulang sebelum terlambat. Tiba-tiba paman masuk ke kamar. Aku hanya diam, mendengar perkataan paman. Maafkan paman ya, Dim. Tiba-tiba paman meminta maaf padaku. Aku menatap ibu tersenyum kepadaku. Raut mukanya mengisyaratkan agar aku berbaikan dengan paman. Aku bangun, kemudian memeluk paman saat itu. Maafkan Nadim juga ya paman, ujarku. Terima kasih sudah menjaga ibu selama ini. Setelah bermaafan dengan paman, aku mendekat pada ibu lagi. Ibu memintaku untuk memeluknya. Saat ku peluk, ibu berkata, Baik-baik ya nak, jangan pernah bertengkar lagi dengan orang.
Jaga istri dan anakmu. Ibu bangga padamu. Ibu sayang sama Nadim. Aku mengangguk mendengarkan ucapan ibu. Air mataku banjir, menyesal mengapa baru sekarang aku menjenguk ibu. Setelah beberapa saat, aku tidak mendengar ibu berkata-kata lagi. Tangannya yang asalnya memelukku pun tiba-tiba jatuh terkulai. Aku melihat ibu sudah menutup matanya. Ku coba memanggil-manggil ibu, tapi ibu tidak menyaut lagi. Aku hanya bisa menangis saat itu. Aku sedikit beruntung, aku masih bisa bertemu ibu sebelum benar-benar terlambat. Aku masih bisa meminta maaf dan memeluknya. Hubunganku dengan pamanku membaik, dan aku berjanji pada ibu, aku akan menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan pernah menyimpan dendam lagi. Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.